Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi pula ayah bunda yang terhormat. Ketemu kembali dengan saya Bu Listifah pada pembelajaran PBL tematik Sejarah Maritim Indonesia. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran secara daring pada masa pandemi COVID-19 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7, kelas 5, tema 1, subtema 3. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menempuh jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini, Bulis akan mencuplik atau mengutip suatu bacaan yang Ibu ambil dari LKS Sang Juara tematik kelas 5 tema 1, halaman 86-87. Judul bacaannya adalah Sejarah Maritim Indonesia. Namun, pada pagi hari ini Bulis tidak akan menerangkan bacaan tersebut. Bulis hanya menambah sedikit wawasan anak-anak untuk mengetahui betapa besarnya negeri Nusantara ini dengan julukan negeri maritim pada masa-masa nenek moyang sampai dengan masa-masa sekarang. Anak-anak, kita perlu berbangga dengan julukan yang diberikan kepada kita, julukan yang disematkan kepada negeri kita yang sangat kita cintai ini, julukan negeri maritim atau negeri bahari, yang artinya laut. Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Karena 2/3 wilayah dari negeri kita adalah perairan. Oleh sebab itu, kita dijuluki negara maritim. Anak-anak, kita harus bangga dengan julukan tersebut. Nenek moyang kita telah membuktikan kepada dunia betapa mereka pada waktunya menunjukkan kepada dunia mencapai puncak kejayaannya, mencapai puncak keemasannya pada waktu pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kita awali dari kerajaan Sriwijaya di kota Palembang, Sumatera, di mana kerajaan Sriwijaya telah berhasil menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, kerajaan Majapahit di Jawa Timur itu berhasil mempersatukan negeri, tidak cuma negara Indonesia saja, malah sampai berinvasi ke negara-negara tetangga Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan sampai di negara Myanmar. Subhanallah walhamdulillah. Anak-anak, itulah bukti bahwasannya nenek moyang kita dulu adalah nenek moyang yang tangguh dengan maritimnya. Tentunya anak-anak, kalian pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, seperti itu judulnya. Itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita adalah negeri pelaut. Sangat bangga dengan laut. Dapat berjaya dengan laut. Bahkan sampai sekarang, atas jasa nenek moyang kita dulu pada kerajaan Majapahit di Jawa Timur, mencapai puncak kejayaannya, mencapai puncak keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk,
yang diangkat menjadi raja pada usia yang sangat muda sekali, masih berumur 19 tahun. Tetapi di sampingnya berdiri tegap seorang patih yang gagah perkasa mendampingi perjuangan Raja Hayam Wuruk. Patih tersebut bernama Patih Gajah Mada. Bahkan Patih Gajah Mada bersumpah yang kita kenal sampai sekarang, Sumpah Palapa. Nama sumpah dari Patih Gajah Mada diabadikan sampai sekarang sebagai apresiasi penghormatan, penghargaan yang tertinggi yang kita tunjukkan kepada Patih Gajah Mada. Nama sumpahnya dipakai sebagai nama satelit Palapa. Apa itu satelit Palapa? Satelit Palapa adalah satelit yang diluncurkan, dipasang di atas bumi Indonesia. Satelit ini adalah satelit pertama kali yang diluncurkan di atas bumi Indonesia sebagai alat komunikasi terbesar pada waktu itu. Negara-negara kita tetangga semuanya menyewa satelit Palapa tersebut. Apa sebetulnya dengan Palapa tersebut? Apa sebetulnya gerangan dengan sumpah Palapa tersebut? Sampai-sampai namanya tidak asing di telinga kita sampai sekarang. Satelit Palapa diambil dari sumpah Patih Gajah Mada. Beliau bersumpah, "Saya bersumpah sebagai patih di Kerajaan Majapahit, saya tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu." Begitu kira-kira sumpah Patih Gajah Mada. Beliau tidak akan memakan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Lalu buah palapa itu seperti apa? Buah palapa adalah simbol dari kenikmatan, simbol dari kemakmuran pada waktu itu. Jadi Patih Gajah Mada tidak akan menikmati kemakmuran, tidak akan menikmati kenikmatan sebelum beliau dapat mempersatukan Nusantara, sebelum beliau dapat menaklukkan negeri-negeri di Nusantara ini. Dan alhamdulillah atas kuasa Allah dan atas ketangguhan, kegagahan Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit dapat menaklukkan seluruh wilayah Indonesia dari barat, tengah sampai timur, bahkan berinvasi ke negeri-negeri tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan sampai ke Myanmar. Itulah sebabnya nama sumpah beliau diabadikan sampai sekarang sebagai nama satelit Palapa. Anak-anakku, itu adalah sekelumit cerita tentang kejayaan negeri maritim kita di tempo dulu. Sampai sekarang Indonesia pun juga masih berjaya anak-anak di dunia maritim. Angkatan laut kita sangat tangguh. Nelayan-nelayan kita sangat tangguh. Mereka berlayar. Mereka mengarungi samudra. Menjaga kedaulatan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI. Agar NKRI tidak dapat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kapal laut dari Kesatuan Angkatan Laut Indonesia telah berhasil mengarungi
dunia yang terkenal dengan Arung Samudra sampai sekarang. Itulah anak-anak cerita tentang dunia maritim di negeri kita ini. Langsung saja anak-anak, kalian baca sejarah maritim Indonesia, kalian fahami kalimat demi kalimatnya, paragraf demi paragrafnya, hayati, fahami, kemudian kerjakan tugas berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf, tulislah dalam bentuk tabel seperti berikut. Paragraf ke-1, ide pokoknya apa? Paragraf 2, ide pokoknya apa? Paragraf 3, ide pokoknya apa? Dan paragraf yang keempat, ide pokoknya apa? Selamat bertugas anak-anak, selamat belajar. Berdoalah yang kencang kepada Allah agar kita dapat segera dipertemukan dengan tatap muka. Bulis akan rindu akan tangan-tangan kalian, rindu ocehan-ocehan lucu kalian di ruang kelas. Marilah kita berdoa agar pandemi COVID ini segera berlalu. Baiklah anak-anak, kiranya Bulis akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.